Beberapa waktu yang lalu di Kupang ada kebaktian rohani yang dipimpin oleh Pendeta Philip Mantova, dan ketika saya melihat video yang diupload itu di berbagai medsos, saya melihat ada begitu banyak sekali orang yang hadir, ribuan orang. Menurut informasi ada 20 ribuan orang atau mungkin 30 ribu orang. Para peserta waktu itu banyak sekali, melimpah ruah. Dan memang inilah kelebihan daripada Pendeta Philip Mantova, karena dia mempunyai massa atau pendukung yang begitu banyak. Dan dia memang adalah mungkin generasi kedua atau ketiga, orang yang lebih junior dibandingkan dengan para pendahulunya dia seperti Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Alexander Saputra, Gilbert Lumoindong dan sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh senior di kalangan karismatik, tetapi Philip Mantova ini adalah generasi berikutnya yang kemudian muncul sekarang dan membuat heboh. Dan inilah kejadian yang bukan sesuatu yang baru. Ini sudah terjadi berulang-ulang kali. Praktek-praktek semacam itu terjadi. Dan ini luar biasa karena efeknya pasti akan berdampak besar bagi banyak orang. Karena seperti yang saya tadi katakan bahwa Pendeta Philip mempunyai massa yang begitu banyak, yang hadir sudah puluhan ribu. Dan juga saya mendengarkan bahwa acara KKRI itu disiarkan secara online, ya, secara live kalau tidak salah, sehingga bukan hanya puluhan ribu saja yang akan menerima pengajaran Philip Mantova, tetapi lebih daripada itu, mungkin bisa mencapai ratusan ribu orang, karena itu disiarkan secara live. Dan karena itu ini mempunyai dampak yang signifikan bagi jemaat-jemaat yang mengikuti KKR tersebut, baik secara on-site maupun online. Saya akan memberikan sedikit tanggapan terhadap apa yang terjadi pada waktu itu, dan kita lihat sama-sama videonya dulu ya. Oke, itu videonya, dan saya berharap saudara bisa menyimak secara seksama video tersebut. Apa yang dibicarakan itu seputar tentang baptisan Roh Kudus. Dan di sana Philip Mantova berdoa untuk orang-orang yang hadir pada waktu itu untuk menerima baptisan Roh Kudus, dengan tandanya adalah bahasa lidah atau bahasa roh. Dan kemudian dia mempraktekkan itu, dan mereka beramai-ramai berbahasa roh di sana dan mengklaim itu sebagai baptisan Roh Kudus. Nah, sebelum saya menjawabnya, saya akan memberikan 4 poin terkait dengan hal ini yang saudara perlu simak terlebih dahulu. Pertama, karena ini bicara tentang baptisan Roh Kudus, maka apa itu baptisan Roh Kudus? Definisinya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu adalah penerimaan Roh Kudus kepada orang yang sudah percaya untuk mempersatukannya dengan Kristus. Saudara bisa melihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Jadi ketika saudara dibaptis Roh Kudus itu maksudnya saudara menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun atas saudara, saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan itu yang dimaksud dengan baptisan dengan Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersatukan saudara dengan Kristus. Jadi kita menjadi satu bagian di dalam tubuh Kristus. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Sehingga saudara bukan orang asing lagi, tapi engkau adalah warga kerajaan sorga. Itu yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus. Dan pembaptisnya itu siapa? Pembaptisnya itu bukan manusia biasa, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan gembala sidang, bukan ketua jemaat di gereja saudara, bukan ketua persekutuan saudara. Tetapi yang menjadi pembaptis adalah siapa? Yang membaptiskan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara bisa melihat dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang kemudian." Dia yang datang kemudian ini merujuk kepada Yesus Kristus yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi jelas yang membaptis di sini adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, seperti saya katakan tadi. Yang kedua, lalu bagaimana cara menerima Roh Kudus? Cara menerima Roh Kudus yang diajarkan oleh Alkitab adalah yaitu dengan cara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu ada dalam Efesus pasal 1 ayat 13.
ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan, dikatakan ya, dengan Roh Kudus. Jadi, bagaimana caranya kita untuk menerima baptisan Roh Kudus? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ketika engkau percaya kepada Dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu, maka saat itu juga engkau akan menerima Roh Kudus. Engkau akan dipenuhi Roh Kudus, engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang ketiga, apakah kita bisa meminta baptisan Roh Kudus? Nah, kalau saudara belajar di dalam sepanjang Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab itu tidak pernah memerintahkan manusia untuk mencari baptisan Roh Kudus. Tidak pernah. Saudara bisa cari mulai dari kitab Matius sampai Wahyu. Alkitab tidak pernah memerintahkan saudara untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus, untuk mengusahakan supaya engkau dibaptis Roh Kudus. Tidak ada. Tapi yang diperintahkan apa? Yaitu untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Teksnya banyak sekali, bisa dalam Yohanes 3:16, Kisah Rasul 16 ayat 31. Mengapa tidak diperintahkan untuk mencari baptisan Roh Kudus? Karena poin kedua tadi, yaitu sebab jika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka saat itu juga kita menerima Roh Kudus. Kita dibaptis Roh Kudus. Yang keempat, apa tanda seseorang itu dibaptis Roh Kudus? Kalau saudara mengatakan engkau sudah dibaptis Roh Kudus, oke, kalau begitu tandanya apa? Apa yang bisa terlihat dari diri saya? Bagaimana saya bisa diyakini bahwa saya itu sudah dibaptis Roh Kudus? Tandanya apa? Banyak orang yang kemudian mengaitkan baptisan Roh Kudus itu dengan bahasa roh. Jadi menurut mereka tanda awal untuk menerima baptisan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh, maka dia belum dibaptis Roh Kudus. Nah, ini yang seringkali didengungkan oleh teman-teman kita di kalangan Pentakosta Karismatik. Tanda awal katanya itu adalah berbahasa roh. Tapi itu tidak benar, karena ada banyak orang yang mengalami baptisan Roh Kudus di dalam Alkitab di sepanjang Perjanjian Baru, tetapi dia tidak pernah berbahasa lidah atau berbahasa roh. Misalnya pada saat Pentakosta, peristiwa Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2, kalau saudara membaca ayat 1 dan seterusnya, maka para rasul yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa berbahasa lidah, kemudian mengucapkan bahasa-bahasa asing ya. Pada waktu itu ada Media, Parsia, Arab, Mesir, dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain yang ada pada waktu hari Pentakosta yang berlangsung di Yerusalem itu? Bagaimana dengan misalnya 3.000 orang yang juga percaya pada khotbah yang disampaikan oleh Petrus, kemudian mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis? Ada 3.000 orang yang sudah percaya di sana. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat mereka itu berbahasa roh. Coba saudara baca baik-baik Kisah Rasul pasal 2, dan tidak pernah ke-3.000 orang itu menerima karunia bahasa roh atau bahasa lidah. Tidak ada. Hanya percaya kepada Yesus, kemudian memberi diri dibaptis oleh para rasul. Stefanus juga dikatakan tidak pernah berbahasa roh, padahal dia juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang penuh Roh Kudus, tapi dia tidak pernah berbahasa roh. Memang ada orang-orang yang berbahasa roh di dalam Alkitab, termasuk juga Rasul Paulus yang juga banyak berbahasa roh. Tetapi tidak semua orang percaya dalam PB itu berbahasa roh. Lalu tandanya apa? Tandanya yang pasti ada dua. Pertama, engkau akan menghasilkan buah roh. Jadi ketika Roh Kudus mendiami kita, ketika kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, dalam diri kita, bertata dalam diri kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang ada dalam kita itu. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, kasih, sukacita, perbuatan baik, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan dan sebagainya. Itu yang akan muncul dan nampak ketika saudara dipenuhi Roh Kudus. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah engkau akan terdorong untuk memberitakan Injil. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan ya kan, apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun atas kamu? Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus, ketika kita dimeteraikan Roh Kudus, maka tanda yang pasti itu bukan berbahasa roh, tetapi yang pasti adalah kita menghasilkan buah roh dan terdorong untuk memberitakan Injil. Nah, saudara cek dalam hidup saudara. Kalau saudara di dalam sepanjang hidup saudara terus-menerus hidup di dalam dosa,
dan dosa menjadi kebiasaan saudara, saudara tidak merasa menyesal dengan perbuatan itu, dan saudara merasa enjoy menikmati dosa itu tanda engkau belum dibaptis Roh Kudus. Yang kedua, kalau engkau sudah percaya Yesus, bertahun-tahun di gereja, sudah mengerti firman Tuhan, tapi tidak ada kerinduan untuk memberitakan Injil keselamatan dan sudah engkau terima itu kepada orang lain, maka patut dipertanyakan apakah engkau sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum. Karena tanda seseorang dibaptis Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah roh dan akan memberitakan Injil. Sudahkah saudara melakukan itu sebagai tanda saudara dipenuhi Roh Kudus? Nah, sekarang kita bandingkan dengan video yang sudah saya putar tadi bagian awal, Philip Matova yang mengadakan KKR di Kupang. Apakah praktek yang dilakukan pada saat KKR di Kupang itu sesuai dengan kitab suci? Kalau saudara mendengarkan 4 poin yang sudah saya jelaskan tadi itu, maka poin pertama dan kedua di sana menjelaskan bahwa baptisan Roh Kudus adalah penerimaan Roh Kudus, dan itu diterima oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah puluhan ribu orang yang hadir pada waktu KKR itu bukan orang percaya? Mereka tentu saja berasal dari gereja-gereja lokal di Kupang, dan mungkin dari gereja Gemit, gereja yang besar di Kupang. Dan saya yakin ada banyak orang yang hadir pada waktu itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka sudah pasti menerima Roh Kudus. Mereka sudah pasti dibaptis Roh Kudus. Lalu jika mereka dipaksa kembali untuk dibaptis dengan Roh Kudus lagi, hanya karena mereka belum berbahasa lidah, karena Philip Matova mengatakan tanda dibaptis Roh Kudus berbahasa lidah. Nah, faktanya mereka belum berbahasa lidah, maka mereka harus dibaptis Roh Kudus kembali. Apakah baptisan Roh Kudus yang sudah mereka terima pertama ketika mereka percaya kepada Yesus itu menjadi batal atau menjadi tidak sah lagi? Tentu saja tidak, karena Alkitab menjelaskan baptisan Roh Kudus diterima saat percaya, maka pasti sah. Roh Kudus sudah memenuhi mereka pada waktu mereka percaya, dan dengan demikian tidak perlu diulangi kembali. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali dan untuk selama-lamanya. Di sini terlihat Philip Matova mengharuskan bahasa lidah, dan itu melawan kitab suci. Yang kedua, Philip Matova meminta atau berdoa agar baptisan Roh Kudus itu dialami oleh ribuan orang itu. Dan ini sudah melanggar poin ketiga yang menjelaskan bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan untuk mencari baptisan Roh Kudus, tetapi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada waktu engkau percaya, engkau secara otomatis dibaptis Roh Kudus. Kemudian selanjutnya dalam video itu Philip Matova berkata, terima Pentakosta, terima Pentakosta, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Yang dia maksudkan di sini adalah baptisan Roh Kudus. Ya, sebagai tandanya akan orang itu berbahasa lidah. Nah, ini adalah sebuah kesalahan fatal, karena dia atau pendeta manapun juga tidak punya kuasa untuk membaptis orang-orang dengan Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, pembaptisnya adalah Yesus sendiri. Walaupun memang pada waktu sudah menonton videonya dia berkata dan dia berdoa kepada Yesus untuk memberi baptisan Roh Kudus, tetapi itu tetap salah, karena sekali lagi kitab suci Perjanjian Baru tidak pernah mengharuskan atau menganjurkan orang-orang untuk mencari baptisan Roh Kudus. Jadi keempat poin yang sudah saya jelaskan tadi di bagian awal itu dilanggar semuanya oleh pendeta Philip Matova. Dan bagi saya, KKR di Kupang itu sangat tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan kitab suci, karena mempraktekkan hal-hal yang tidak direstui oleh Alkitab. Nah, saudara, ini masukan daripada saya. Jika selama ini Anda sudah terdoktrin dengan hal-hal yang semacam demikian selama bertahun-tahun, coba mari pikirkan kembali, mari kaji kembali dan pelajari kembali apa yang saya sampaikan tadi. Bukalah hati dan pikiran saudara untuk kita bersama-sama belajar Alkitab secara benar.